Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Nur Faizi. Link saya 2004011401122. Oke, di sini saya akan membahas tentang topik perkuliahan ketahanan nasional yang diajar oleh Bapak Lodivikus Bamanwatu, mata kuliah PPKN. Oke, di sini topik perkuliahan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi dengan 3, yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, mengenali sumber histori sosiologi politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Oke, yang pertama membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Oke, apa sih itu? Oke, istilah ketahanan nasional memang memiliki kepengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada sekitar tahun 1960-an lah, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegarakan. Oke, lanjut ke pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Apa sih itu wajah ketahanan nasional Indonesia? Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ada 3 pengertian yang lebih menjerumus dari wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Oke, kita lanjut. Pengertian ketentuan yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian yang tadi sudah saya jelaskan, ketahanan nasional di Indonesia juga memiliki banyak dimensi atau konsepsi ketahanan berlapis. Oleh karena itu aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau astrakatura mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Oke, lanjut. Yang kedua ada topik mengenali sumber historis sosiologi politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Oke, apa sih itu? Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an, kayaknya begitu. Di kalangan militer Angkatan Darat di SS Card yang sekarang bernama Squad Sunardi 1997. Masa itu sedang mengeluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina, dan juga sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis. Padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Untuk jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai bangsa. Maka dari itu, bangsa Indonesia dari manapun tidak ada yang berani untuk menyerang kita.
Oke, lanjut ke topik yang ketiga. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, ada esensi dan urgensi ketahanan nasional sudah dikemukakan. Sebelum terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai konsepsi dan atau doktrin. Oke, lanjut kedua, esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga bangsa negara itu dapat menjunjung upaya menghadapi atau mengulangi ancaman hakikat atau ketahanan nasional dilakukan dalam upaya bela negara. Oke. Ada 2 bela negara itu. Ada yang secara fisik dan non fisik. Oke, yang secara bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam berbela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau ratih. Itu dapat menjunjung atau dapat melatih sebuah dari bela negara tersebut. Oke. Yang kedua, bela negara secara non fisik sebagai yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik, tetapi dapat melindungi hak ketahanan negara. Itu sudah paling penting, atau bela negara. Oke, sekian dari saya penjelasan review dari tugas PPKN Bapak Lodius Bowanwatu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.